Aku selalu membayangkan bahwa pernikahan adalah awal dari sebuah kebahagiaan baru. Sejak kecil, aku sering melihat bagaimana ayah memperlakukan ibu dengan penuh kelembutan, bagaimana malam pertama dalam bayangan gadis-gadis seusia remajaku dulu dipenuhi bunga, canda, dan tawa bahagia. Namun kenyataan yang kualami sungguh berbeda, bahkan jauh dari sekadar kata indah. Hari itu, aku resmi menjadi istri seorang lelaki bernama Arga. Seorang pria yang dikenal di kampung sebagai sosok keras, galak, dan jarang tersenyum. Usianya 4 tahun lebih tua dariku, wajahnya tampan dengan rahang tegas, tetapi tatapannya dingin seperti es yang tak pernah mencair. Banyak orang bilang ia pemarah, pendiam, dan tidak mudah didekati. Namun, di balik semua cerita itu, ada satu hal yang membuatku menerima pinangannya. Arga dikenal sebagai lelaki yang berbakti pada orang tuanya, terutama pada ibunya yang sudah 7 tahun lumpuh karena stroke. Saat hari pernikahan berlangsung, aku bahkan sempat merasa seperti tamu di pestaku sendiri. Arga duduk di sampingku, tampak begitu kaku, hanya menjawab seperlunya ketika orang-orang menyalami. Tidak ada senyum manis, tidak ada genggaman hangat yang menenangkan. Aku hanya bisa menunduk, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah takdir yang harus kuterima. Sabarlah, nak. Lelaki seperti Arga itu keras di luar, tapi lembut di dalam, bisik ibuku sebelum aku naik ke pelaminan. Aku hanya mengangguk, meski hatiku penuh tanda tanya. Sore menjelang malam, pesta usai. Aku masih duduk di kamar yang dihias sederhana dengan taburan bunga melati. Jantungku berdegup kencang, menanti detik-detik pertama sebagai seorang istri. Malam pertama, pikirku, seharusnya malam yang indah. Tapi entah mengapa, bayangan itu terasa jauh dari kenyataan yang ada di depan mata. Arga masuk ke kamar dengan langkah tenang, wajahnya dingin seperti biasa. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk sebentar di kursi, melepaskan jas pengantinnya, lalu mengganti baju dengan kaos abu-abu polos. Aku menunggu ia bicara, menunggu ada sedikit percakapan, sekadar basa-basi, sekadar ucapan, kamu capek, atau selamat malam. Tapi tidak. Hening. Aku semakin gugup. Tanganku bermain-main dengan ujung selendang yang masih kukenakan. Lalu tiba-tiba Arga berdiri, menghampiriku. Aku refleks menegakkan tubuh, bersiap dengan segala kemungkinan. Tapi bukan kalimat mesra atau sentuhan romantis yang kudapatkan. Arga hanya berkata singkat, "Ayo ikut aku." Aku mengernyit. "Kemana?" tanyaku, suaraku bergetar. "Ke kamar ibu." Jawabnya datar. Aku membeku di tempatku. Kata-kata itu terasa asing. Kamar ibu? Malam pertama? Apa maksudnya? Namun Arga tidak memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ia membuka pintu kamar, menoleh sebentar padaku, seakan menyuruhku mengikutinya tanpa banyak bicara. Aku, dengan kaki yang terasa kaku, akhirnya melangkah pelan di belakangnya. Kamar ibu mertua terletak di ujung rumah. Begitu pintu dibuka, aroma obat dan balsem menyergap. Lampu redup menyala, memperlihatkan sosok seorang wanita tua yang terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, matanya terpejam, dan di samping ranjang ada kursi roda yang tampak usang. "Ibu," panggil Arga lembut, sesuatu yang tidak pernah kudengar dari bibirnya sebelumnya. Suaranya berubah, hangat, penuh kasih. Ia mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu menggenggam tangan ibunya yang tampak kaku. Aku berdiri terpaku di dekat pintu. Hati ini berdesir. Lelaki yang dikenal galak dan keras itu kini tampak begitu berbeda. Wajahnya teduh, matanya penuh kelembutan. Ia mengelus lengan ibunya, membetulkan selimut yang menutupi tubuh renta itu, lalu menoleh ke arahku. "Mulai malam ini, kamu tidur di sini. Bantu aku jaga ibu." Ucapnya pelan tapi tegas. Aku tersentak. "Tidur di sini? Maksudnya, kita, di kamar ibu?" Arga mengangguk tanpa ragu. "Ibu tidak bisa sendirian. Kalau tengah malam beliau terbangun, harus ada yang sigap menenangkannya." Aku terdiam. Hati ini campur aduk. Bagaimana dengan malam pertama kami? Bagaimana dengan aku yang baru saja menjadi istrinya? Tapi di sisi lain, aku melihat betapa seriusnya Arga menjaga ibunya. Seakan seluruh hidupnya hanya untuk wanita tua yang terbaring itu.
Malam itu aku duduk di kursi samping ranjang, masih bingung dengan kenyataan. Tiba-tiba suara lirih terdengar. Ibunya bergerak, mata tuanya terbuka sedikit, lalu berteriak pelan, "Arga? Arga?" Aku terkejut, hampir berdiri karena panik. Tapi Arga sigap. Ia langsung mendekap ibunya, mengusap kepala wanita itu, menenangkan dengan suara lembut. "Iya, Bu. Tenang, aku di sini, jangan takut, aku di sini." Tangisku hampir pecah melihat itu. Dadaku sesak. Lelaki yang kukira hanya akan menjadikanku pembantu, ternyata menyimpan hati yang begitu mulia. Ia bukan hanya seorang anak berbakti, tapi seorang malaikat bagi ibunya. Aku menutup mulut dengan tanganku, menahan isak yang nyaris pecah. Malam pertamaku bukan malam penuh cinta seperti yang kubayangkan. Malam pertamaku adalah malam ketika sebuah rahasia besar terbuka, bahwa aku dinikahi bukan untuk dimanja, tapi untuk menemani sebuah perjuangan besar, merawat seorang ibu yang lumpuh. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Arga masih duduk di sisi ranjang ibunya, sementara aku akhirnya terlelap di kursi. Aku sempat terbangun ketika mendengar suara lirih doa keluar dari bibirnya. Arga, dengan tatapan teduh, berbisik lirih di samping ibunya yang tertidur kembali. "Ya Allah, beri aku kekuatan, aku hanya ingin menjaga ibu, lindungi istriku, beri dia kesabaran." Hatiku bergetar hebat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Lelaki ini, lelaki dingin yang kukira tidak peduli, ternyata setiap hari berjuang dalam diam. Malam itu aku belajar satu hal, aku bukan hanya menjadi istri dari seorang lelaki biasa. Aku menikah dengan seorang anak yang penuh bakti. Dan mulai saat itu, hidupku tidak lagi sama. Pagi pertama setelah malam penuh kejutan itu, aku terbangun dengan tubuh pegal karena tidur di kursi. Cahaya matahari menyelinap masuk dari celah jendela kamar ibu mertua. Aku menoleh, melihat Arga masih duduk di sisi ranjang ibunya, tertidur dalam posisi setengah duduk sambil tetap menggenggam tangan sang ibu. Pemandangan itu membuat dadaku kembali bergetar. Lelaki ini, tidurnya saja masih berusaha menjaga ibunya, seakan takut jika wanita tua itu terbangun dan kebingungan. Aku menunduk, air mata hampir jatuh, tapi cepat-cepat kutahan. Aku tak ingin terlihat cengeng. Aku bangkit perlahan, melangkah keluar kamar. Suasana rumah begitu sepi. Aku memasuki dapur yang masih asing bagiku. Panci, wajan, dan lemari dapur tersusun seadanya. Aku mulai berpikir untuk menyiapkan sarapan. Meski belum terbiasa, naluri seorang istri menuntunku untuk setidaknya mencoba. Aku merebus air, menanak nasi, dan menyiapkan telur dadar sederhana. Saat aku tengah sibuk di dapur, suara langkah berat terdengar. Arga muncul dengan wajah letih, matanya sembab karena kurang tidur. Ia melihat meja makan, lalu menatapku. "Masak?" tanyanya singkat. Aku mengangguk gugup. "Cuma sederhana." Arga duduk, mengambil piring, lalu menyendok nasi dan telur tanpa banyak bicara. Aku ikut duduk, meski suasana canggung menyelimuti. Ia makan dalam diam, tapi tiba-tiba berkata pelan, "Jangan banyak-banyak kerja. Kalau capek, bilang." Aku menoleh kaget. Itu kalimat pertama yang kudengar darinya sejak semalam, selain perintah singkat. Kalimat yang sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Aku hanya bisa mengangguk, bibirku tersenyum kecil meski ia tidak menatapku. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Aku dan Arga merawat ibu mertua bersama. Siang, aku menyiapkan makan, membersihkan rumah, kadang memijat tubuh ibu yang kaku. Malam, aku menemaninya tidur sementara Arga duduk berjaga. Suamiku tetap dingin, jarang berbicara. Namun ada hal-hal kecil yang tak bisa kusepelekan. Saat aku sedang memandikan ibu mertua dan hampir tergelincir karena lantai licin, Arga sigap memegang lenganku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memastikan aku tidak jatuh. Tapi genggamannya kuat, hangat, membuatku merasa aman. Pernah suatu sore aku demam. Aku tidak berniat memberitahunya, takut dianggap lemah. Namun tiba-tiba ia masuk kamar dengan sebotol obat dan segelas air hangat. "Minum ini," katanya singkat. Aku kaget. "Kok tahu aku sakit?" Ia hanya menatapku sebentar lalu menjawab, "Wajahmu pucat. Suhu tubuhmu panas." Hatiku bergetar lagi.
Ia memperhatikanku, bahkan tanpa aku sadari. Meski begitu, ada kalanya aku merasa tertekan. Setiap kali ia pulang kerja, ia jarang sekali menatapku, apalagi mengajakku bicara. Kadang aku merasa benar-benar seperti pembantu di rumah ini. Hanya memasak, membersihkan, merawat ibu mertua, lalu tidur dengan tubuh lelah. Namun setiap kali rasa itu datang, aku selalu mengingat bagaimana ia berkorban. Lelaki itu sudah 7 tahun merawat ibunya sendirian. Ia tidak menikah selama itu, meski banyak yang mendesaknya. Sampai akhirnya ia memilihku. Dan aku yakin, meski alasannya menikah adalah agar ada yang menemaninya menjaga ibu, jauh di lubuk hatinya ia pasti juga butuh seorang pendamping. Aku mulai mencoba menerima. Aku belajar mencintai dalam diam, seperti caranya mencintaiku. Suatu malam, aku terbangun karena suara lirih dari ranjang ibu mertua. Wanita itu menggeliat, tampak gelisah. Aku hendak bangun, tapi ternyata Arga sudah lebih dulu sigap. Ia bangkit, menyalakan lampu, lalu mengelus kepala ibunya sambil berkata lembut, "Ibu, tenang, Ibu. Arga ada di sini." Ibunya tampak tenang perlahan. Aku duduk terpaku, menatap punggung suamiku. Dalam bayang-bayang lampu redup, aku melihat sosoknya seperti cahaya. Lelaki ini mungkin tidak pandai merangkai kata, tapi tindakannya lebih keras dari 1000 kata manis. Hatiku tiba-tiba merasa sangat kecil. Aku malu pernah mengeluh. Pagi berikutnya, aku mencoba memberanikan diri. Saat sarapan, aku menaruh sepiring sayur kesukaannya di meja. Aku tahu itu karena suatu kali ia menyebutnya sambil lalu. Ia menatap piring itu, lalu menatapku. "Kamu masak ini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, aku dengar waktu Mas pernah bilang suka sayur ini." Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Terima kasih." 2 kata sederhana itu membuatku nyaris menangis bahagia. Bagiku, itu adalah ucapan paling manis dari seorang suami dingin seperti Arga. Hari-hari berikutnya, aku semakin menyadari bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau pelukan hangat. Cinta bisa hadir dalam perhatian kecil, dalam tatapan yang sekilas, dalam genggaman yang kuat saat aku hampir jatuh. Aku mulai belajar memahami bahasa cintanya. Saat ia menaruh segelas air di meja dekatku ketika aku batuk, itu cinta. Saat ia diam-diam menutupi tubuhku dengan selimut ketika aku ketiduran di kursi, itu cinta. Saat ia membawakan buah dari pasar sepulang kerja tanpa berkata apa-apa, itu cinta. Aku tidak lagi merasa hanya pembantu. Aku mulai merasa menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, meski perasaan itu tumbuh, hatiku tetap penuh tanya. Sampai kapan aku harus menunggu ia benar-benar terbuka? Sampai kapan aku bisa mendengar bahwa ia mencintaiku, bukan hanya butuh aku? Di dalam diam, aku menunggu. Menunggu saat di mana lelaki dingin itu akhirnya meleleh, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untukku, istrinya. Hari itu rumah yang biasanya sepi mendadak ramai. Sejak pagi, suara mobil terdengar berhenti di halaman. Aku yang sedang menyapu ruang tamu buru-buru menoleh. Dari dalam mobil keluar seorang wanita setengah baya bersama suaminya, lalu disusul 2 anak remaja. Aku segera sadar, mereka adalah keluarga kakak suamiku yang tinggal di luar kota. "Assalamualaikum," suara lantang terdengar dari pintu. Aku cepat-cepat meletakkan sapu dan menyambut dengan senyum. "Waalaikumsalam, silakan masuk, Kak." Wanita itu menatapku ramah, lalu memelukku singkat. "Kamu pasti istri Arga, ya? Aduh, cantik sekali. Pantas Arga akhirnya mau menikah." Pipi ini memanas mendengar pujiannya. Sementara itu, Arga keluar dari kamar ibunya, wajahnya datar seperti biasa, tapi aku bisa melihat ada senyum tipis terselip di bibirnya saat menyambut kakaknya. Suasana rumah mendadak berbeda. Riuh suara anak-anak, tawa, dan obrolan hangat memenuhi ruangan. Aku sempat bingung karena biasanya rumah ini hanya dipenuhi sunyi, desah napas ibu mertua, dan suara langkah Arga yang tenang. Kini semuanya berubah. Sore itu, ibu mertua dipindahkan ke kamar kakak suami agar bisa lebih dekat dengan cucu-cucunya. Kakaknya ingin ikut merawat ibu selama beberapa hari mereka tinggal. "Biar ibu tidur sama aku dulu, Ga," kata kakaknya. "Kamu kan capek kerja tiap hari,
Istrimu juga baru belajar menyesuaikan diri. Kasihan kalau terus-terusan begadang. Arga sempat terdiam, lalu mengangguk pelan. Baik, Kak. Tapi kalau ibu rewel, panggil aku. Aku memperhatikan percakapan itu dengan hati berdebar. Artinya, malam ini aku dan Arga akan tidur di kamar kami, berdua. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan. Malam itu, setelah rumah mulai tenang dan semua penghuni tidur, aku duduk di ranjang dengan jantung berdegup kencang. Lampu kamar redup, suasana hening hanya diisi suara jangkrik dari luar jendela. Aku tak tahu harus bagaimana. Arga masuk kamar setelah memastikan ibunya tertidur di kamar kakaknya. Ia melepaskan kemejanya, menggantinya dengan kaos polos, lalu duduk di kursi. Aku menunduk, merasa kikuk. Hening. Aku berusaha membuka percakapan. Mas, capek ya? Tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk. Lumayan. Aku ingin berkata lebih banyak, tapi bibirku kaku. Hati ini penuh pertanyaan, sekaligus harapan. Aku menunggu, entah apa. Tiba-tiba Arga bangkit, lalu duduk di tepi ranjang. Wajahnya menunduk, tangannya meremas selimut. Untuk pertama kalinya aku melihat ia tampak gugup. Aku belum pernah benar-benar dekat dengan perempuan lain, katanya lirih. Kamu istriku, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terkejut. Lelaki dingin ini ternyata juga menyimpan kegugupan yang sama denganku. Aku memberanikan diri menyentuh tangannya. Aku juga belum pernah, Mas. Kita belajar saja bersama. Matanya menatapku, lama sekali. Tatapan yang biasanya dingin, kini terasa lembut. Dan malam itu, tanpa sadar, kami saling mendekat. Malam itu bukan malam dengan lilin romantis atau musik lembut. Tidak ada. Hanya dua hati yang belajar mengenal satu sama lain, dua tubuh yang saling meraba dengan canggung, dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan untuk menyatu. Aku kikuk, dia pun sama. Tapi kami saling tertawa kecil di tengah kekakuan itu. Sakit? Tanyanya khawatir ketika aku meringis. Aku menggeleng, meski sebenarnya iya. Tidak apa-apa, Mas. Dan akhirnya, dalam kehangatan yang sederhana, kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku merasa puas, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar menjadi istrinya. Setelah semuanya selesai, kami terbaring dalam diam. Nafas kami masih terengah. Aku menoleh padanya, melihat wajahnya yang begitu tenang. Dalam cahaya redup, ia tampak lebih muda, lebih rapuh, lebih manusiawi. Mas, panggilku pelan. Iya, suaranya serak. Terima kasih, ucapku, air mata menetes tanpa kusadari. Ia menoleh, menatapku lama. Tangannya menghapus air mataku. Kenapa menangis? Aku menggeleng sambil tersenyum. Aku bahagia. Arga menarikku ke dalam pelukannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur dalam dekap hangat suamiku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Meski Arga tetap dingin di depan orang lain, di hadapanku ada perubahan kecil. Ia lebih sering menatapku, sesekali menggenggam tanganku saat kami duduk di ruang tamu, bahkan sekali waktu ia menepuk bahuku lembut ketika aku kelelahan. Aku tahu, malam itu telah mengubah segalanya. Hubungan kami tidak lagi sekadar kewajiban karena pernikahan, melainkan sudah mulai tumbuh menjadi ikatan cinta. Aku mulai belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kata-kata manis, tetapi bisa lahir dari canggung, dari ketulusan sederhana, dan dari malam dingin yang akhirnya menjadi malam paling indah dalam hidupku. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi udara yang dulu terasa dingin dan berat kini mulai terasa lebih ringan. Dulu setiap langkahku di rumah ini terasa asing, seakan aku hanya seorang tamu. Tapi kini, setiap aku berjalan melewati ruang tamu, dapur, atau kamar ibu, aku merasa ada rumah di dalamnya. Bukan karena perabotannya berubah, bukan pula karena hiasan baru, tapi karena hatiku yang berubah. Ada kehangatan kecil yang kini menyelimuti hari-hariku. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, burung-burung berkicau di pohon belakang rumah. Aku masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan.
Sambil menumis sayuran, aku teringat malam kemarin. Malam yang membuatku merasa utuh sebagai seorang istri. Wajahku memerah sendiri, senyum tipis muncul tanpa bisa kutahan. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Aku menoleh dan melihat Arga berdiri di pintu dapur. Ia hanya memakai kaos tipis, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih terlihat mengantuk. "Kamu bangun pagi sekali," katanya singkat. Aku tersenyum. "Biasanya juga begitu, Mas. Biar sempat masak untuk sarapan." Ia berjalan mendekat, menoleh ke arah wajan. "Masak apa?" "Sayur bening, sama tempe goreng. Kamu suka, kan?" Arga menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tidak ada kata manis, tidak ada pujian. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia menghargai usahaku. Selesai sarapan, aku membantu ibu mertua berganti pakaian. Arga ikut membantuku, kali ini tidak terlalu canggung. Dulu ia sering mengerjakan sendiri dan hanya memintaku melihat, tapi sekarang ia memberiku kesempatan lebih banyak. "Ibu lebih nyaman kalau kamu yang pijat," katanya tiba-tiba. Aku terdiam, lalu menoleh padanya. "Kenapa?" "Ibu sering rewel kalau aku yang pijat," katanya tanganku kasar. "Kalau kamu yang pijat, ibu lebih cepat tenang." Aku tersenyum haru. Itu artinya ibu mertua sudah mulai menerimaku. Itu juga artinya Arga mempercayakan sesuatu yang penting padaku, kenyamanan ibunya. Hari-hari berjalan dengan pola baru. Siang aku dan Arga sering duduk bersama di ruang tamu, menemani ibu mertua menonton televisi. Kadang kami hanya diam, tapi keheningan itu tidak lagi menakutkan. Ada kenyamanan dalam diam kami. Suatu sore, aku membawa teh hangat ke ruang tamu. Arga sedang membaca koran. Aku meletakkan cangkir di sampingnya. "Mas, minum dulu," kataku. Ia melipat korannya, menatapku sebentar, lalu mengangkat cangkir itu. "Terima kasih." Dua kata sederhana itu lagi. Tapi kali ini aku melihat ada senyum kecil di bibirnya. Senyum tipis, tapi cukup untuk membuatku bahagia seharian. Malam hari, setelah memastikan ibu mertua tidur, kami masuk kamar. Awalnya aku sempat kikuk, tapi Arga ternyata lebih santai. Ia duduk di ranjang, lalu menoleh padaku. "Kamu capek?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak terlalu." "Kamu?" "Lumayan," jawabnya. Lalu ia berbaring, menutup mata. Aku duduk di sampingnya, memperhatikannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Tanpa sadar, tanganku terulur, membetulkan selimut yang menutupi tubuhnya. Arga membuka mata, menatapku sekilas, lalu menutup mata lagi. Tapi aku bisa melihat bibirnya melengkung tipis. Itu cukup untuk membuatku tersenyum sepanjang malam. Perubahan kecil ini membuatku semakin yakin bahwa cinta kami sedang tumbuh. Mungkin tidak meledak-ledak, mungkin tidak romantis seperti cerita dalam novel, tapi cinta yang sederhana dan nyata. Aku belajar mencintai tanpa menuntut. Aku belajar menerima bentuk cinta yang ditunjukkannya dengan cara berbeda. Dan semakin hari, aku semakin jatuh hati pada lelaki dingin itu. Suatu hari, aku sakit perut cukup parah. Aku berusaha menahannya, tidak ingin merepotkan Arga. Tapi rupanya ia memperhatikan. "Kamu pucat. Sakit apa?" tanyanya. Aku menggeleng. "Cuma masuk angin, Mas." Ia menghela napas, lalu berdiri. Tak lama kemudian ia kembali dengan minyak kayu putih. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sampingku, lalu mengoleskan minyak itu di perutku. Aku terkejut, jantungku berdegup kencang. "Diam saja," katanya datar, tapi tangannya lembut mengusap perutku. "Tidur, nanti juga membaik." Air mataku hampir menetes. Lelaki yang dikenal galak oleh orang lain ini, ternyata bisa selembut itu padaku. Hari-hari semakin terasa hangat. Aku mulai berani mengajak Arga bicara lebih banyak. Tentang masa kecilku, tentang mimpiku, tentang hal-hal sepele. Ia jarang menanggapi panjang, tapi ia mendengarkan. Dan itu cukup. Kadang aku bertanya tentang masa lalunya, tentang pekerjaannya, tentang hobinya. Ia menjawab singkat, tapi aku bisa melihat bahwa sedikit demi sedikit ia mulai membuka diri. Pernah suatu malam, saat kami duduk di teras, aku bertanya, "Mas, kenapa dulu memilih aku?"
Banyak perempuan lain yang lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya. Arga menatap langit, lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, karena aku butuh seseorang yang bisa menemaniku menjaga ibu. Dan aku lihat, kamu punya hati yang sabar. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hatiku. Ada kebahagiaan sekaligus rasa tanggung jawab besar. Aku berjanji dalam hati, aku akan membuktikan bahwa ia tidak salah memilihku. Malam-malam kami setelah itu tidak lagi dingin. Kadang kami bercengkerama kecil, kadang hanya saling memandang sebelum tidur. Dan di balik semua kesederhanaan itu, aku merasa hidupku semakin lengkap. Aku yang dulu merasa hanya dijadikan pembantu, kini mulai melihat diriku sebagai seorang istri sejati. Aku tidak hanya menjaga ibu mertua, tapi juga menjaga hatinya. Dan semakin hari, aku semakin yakin bahwa meski jalannya panjang, aku dan Arga akan sampai pada cinta yang utuh. Hari-hari setelah itu terus berjalan dengan kehangatan kecil yang perlahan mengisi ruang di antara aku dan Arga. Aku sudah mulai merasa benar-benar menjadi istri, bukan hanya pendamping di rumahnya. Bahkan, ibu mertua pun tampak semakin lembut padaku. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, ketika hidup terasa terlalu tenang, biasanya badai sedang menunggu di tikungan. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Angin berhembus sepau, matahari tidak terlalu terik. Aku bahkan bersenandung kecil, sesuatu yang jarang kulakukan sejak menikah. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip lewat sela-sela pagar. Sebuah mobil sedan hitam berhenti, dan dari dalamnya keluar seorang perempuan cantik dengan pakaian elegan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tegas namun anggun. Aku tidak mengenalnya. Tapi ada sesuatu dalam cara dia berdiri di depan rumah yang membuatku merasa tidak nyaman. Pintu rumah terbuka. Arga keluar, wajahnya kaget. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang tidak biasa darinya, panik bercampur rindu. Rani, suaranya pelan, hampir tercekat. Hatiku bergetar. Nama itu asing bagiku, tapi jelas berarti banyak bagi Arga. Aku buru-buru masuk ke rumah, pura-pura sibuk membereskan jemuran yang belum sempat kulipat. Dari dalam aku bisa mendengar suara mereka samar-samar. "Kenapa kamu bisa di sini?" Suara Arga terdengar tegas. "Aku harus bicara, Arga. Sekali saja. Tolong beri aku waktu," jawab perempuan itu dengan suara yang bergetar. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dadaku sesak. Arga diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Masuklah." Hatiku semakin ciut. Di ruang tamu, aku duduk di kursi pojok, menunduk, berpura-pura merapikan majalah. Arga dan perempuan itu duduk berhadapan. "Bagaimana kabarmu?" tanya perempuan itu. "Baik," jawab Arga singkat. Aku mencuri pandang. Perempuan itu tampak menahan air mata. "Aku dengar kamu menikah," katanya. Arga mengangguk. "Iya?" Pandangan perempuan itu perlahan mengarah padaku. Tatapannya tajam, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Aku hanya bisa tersenyum kaku, lalu menunduk lagi. "Dia istrimu?" tanyanya. "Iya, namanya Aulia." Ada keheningan sejenak. Aku bisa merasakan hawa di ruangan itu berubah dingin. Setelah percakapan singkat itu, Arga meminta maaf padaku karena harus berbicara empat mata dengan perempuan itu. Aku tidak bisa menolak. Aku pun beranjak ke dapur, meski hatiku terasa digerogoti cemburu dan takut. Dari jauh, aku bisa mendengar percakapan mereka. "Arga, aku minta maaf. Aku pergi dulu bukan karena aku ingin. Ayahku memaksaku menikah dengan orang lain. Aku tidak punya pilihan." Suara perempuan itu bergetar. Arga terdiam lama. "Itu masa lalu, Rani. Tidak perlu dibicarakan lagi." "Tapi aku belum bisa melupakanmu." Suara Rani kini lirih, seperti bisikan yang menusuk telingaku. Aku menahan napas, dadaku sesak. Air mata hampir jatuh, tapi ku tahan sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, Arga masuk ke dapur. Aku pura-pura sibuk mencuci piring. "Aulia," katanya pelan. Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Ya, Mas?" "Dia hanya teman lama. Jangan dipikirkan." Aku mengangguk, meski hatiku berteriak. "Iya, Mas."
Arga menatapku cukup lama, seakan ingin memastikan aku percaya. Lalu ia keluar lagi untuk mengantar Rani pulang. Saat pintu tertutup, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Malam itu aku sulit tidur. Aku memandang langit-langit kamar, sementara Arga terlelap di sampingku. Kata-kata Rani terus terngiang di kepalaku. Aku belum bisa melupakanmu. Aku merasa kecil, lemah, tidak berharga. Bagaimana aku bisa bersaing dengan perempuan secantik dan semapan itu? Aku hanyalah perempuan biasa yang dipilih Arga karena kesabaranku menjaga ibunya. Air mata mengalir pelan, membasahi bantal. Aku membalikkan badan, membelakangi Arga, berusaha menenangkan diri. Tapi jantungku terus berdebar, dihantui rasa takut kehilangan. Hari-hari berikutnya, Rani beberapa kali datang lagi. Alasannya selalu ingin meminta maaf atau sekadar berbicara dengan Arga. Aku mencoba tegar. Setiap kali ia datang, aku menyiapkan teh, menyajikan kue, lalu pergi ke dapur agar mereka bisa bicara. Tapi di balik pintu, aku selalu menguping dengan hati bergetar. Suatu kali aku mendengar Rani berkata, "Aku tahu aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Dan Arga menjawab, "Aku sudah punya kehidupan baru, Rani. Jangan ganggu lagi." Jawaban itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa, ada kerikil tajam yang tetap menusuk di dadaku. Puncaknya terjadi ketika suatu sore Rani datang lagi. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa belanjaan. Dari luar pagar, aku melihat Rani berdiri di teras, wajahnya penuh amarah. "Aku tidak percaya kamu benar-benar mencintai dia, Arga," serunya lantang. Aku terhenti, jantungku berdegup kencang. Beberapa tetangga mulai melirik. Arga berdiri di depan pintu, wajahnya dingin. "Kamu tidak berhak bicara begitu." "Kenapa tidak? Karena aku yang lebih tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu mencintaiku dulu, Arga, dan aku tahu di hatimu masih ada aku." Aku hampir menjatuhkan belanjaanku. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Arga menoleh, melihatku berdiri kaku di depan pagar. Sesaat wajahnya berubah, lalu ia melangkah cepat menghampiriku, mengambil belanjaan dari tanganku. "Mas," suaraku bergetar. Arga menatapku, lalu menggenggam tanganku di depan Rani. "Aulia istriku. Dan aku hanya mencintainya sekarang. Kamu harus berhenti, Rani." Rani menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia berbalik dan pergi, tanpa sepatah kata pun lagi. Malam itu aku tidak bisa menahan air mata. Aku duduk di tepi ranjang, bahuku bergetar. Arga mendekat, duduk di sampingku. "Kenapa kamu menangis?" Aku menoleh, mataku basah. "Aku takut, Mas. Takut kamu berubah pikiran. Dia lebih segalanya daripada aku." Arga menghela napas panjang, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Kamu bodoh." Aku terkejut. "Mas? Kalau aku ingin kembali padanya, aku tidak akan menikahimu dari awal. Aku memilih kamu karena aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat pada orang lain. Kesabaranmu, hatimu, itu yang membuatku jatuh cinta." Aku terisak di dadanya. Kata-katanya sederhana, tapi mampu meruntuhkan tembok ketakutanku. "Jangan pernah merasa kurang. Karena bagiku, kamu sudah lebih dari cukup," bisiknya. Sejak malam itu, aku merasa lebih kuat. Aku tahu badai bisa datang kapan saja, tapi aku juga tahu Arga sudah memilihku dengan hatinya. Dan aku berjanji, aku akan menjaga cinta itu sebaik mungkin. Setelah pertemuan terakhir dengan Rani di depan rumah, aku sempat berpikir badai sudah benar-benar berlalu. Arga tegas menolak, bahkan memproklamasikan cintanya padaku di depan perempuan itu. Hatiku lega, meski rasa was-was belum sepenuhnya hilang. Namun, aku salah besar. Rani ternyata bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Suatu sore, aku sedang menyiapkan makan malam ketika ponsel Arga berdering di meja ruang tamu. Aku tidak berniat menguping, tapi layar ponsel menyala terang. "Rani." Aku membeku. Beberapa detik kemudian, Arga keluar dari kamar, mengambil ponsel itu, dan menatapku sekilas. "Aku harus angkat sebentar," katanya singkat. Aku mengangguk, pura-pura sibuk dengan tumisan sayur. Tapi telingaku menangkap suara Arga yang meninggi di teras.
Rani, jangan hubungi aku lagi, katanya dengan nada tegas. Lalu hening, sebelum akhirnya kudengar ia menutup telepon dengan kasar. Aku menelan ludah. Hati kecilku tahu, masalah ini belum selesai. Kecurigaanku terbukti beberapa hari kemudian. Supir Arga, seorang pemuda berusia 20-an bernama Bima, mulai sering bertingkah aneh. Ia kerap pulang terlambat, wajahnya letih, matanya sembunyi-sembunyi. Bahkan, ia beberapa kali terlihat gugup saat berpapasan denganku. Bima, kenapa, Mas? Tanyaku suatu malam saat Arga pulang. Arga hanya menggeleng. Mungkin dia ada masalah pribadi. Jangan terlalu dipikirkan. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap tidak tenang. Suatu malam, sekitar pukul 10, Arga belum juga pulang dari kantor. Aku menunggu di ruang tamu sambil merajut syal untuk ibu. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Halo, sapaku. Suara seorang pria asing terdengar, berat dan dingin. Ini istrinya Pak Arga? Iya, betul. Suami ibu ada di kontrakan temannya. Kalau ibu mau tahu apa yang dia lakukan, datanglah sekarang ke Jalan Melati nomor 45. Aku tercekat. Siapa ini? Maksud Anda apa? Telepon terputus begitu saja. Tanganku bergetar. Hati kecilku berkata ada sesuatu yang tidak beres. Tapi logikaku juga sadar, ini bisa saja jebakan. Aku duduk lama, gelisah. Lalu kuputuskan menelepon Arga. Tapi nomor ponselnya tidak aktif. Degup jantungku makin kencang. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di halaman. Arga turun dengan wajah tegas. Aulia, ayo ikut aku, katanya tanpa banyak bicara. Ada apa, Mas? Tanyaku bingung. Ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri. Aku hanya bisa menurut. Kami melaju dengan mobil dalam hening, menembus gelap malam. Mobil berhenti di depan sebuah kontrakan sederhana. Lampu di salah satu kamar masih menyala terang. Arga menggenggam tanganku. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan takut. Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran. Aku mengangguk, meski jantungku hampir meledak. Kami berjalan pelan ke arah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, samar-samar terdengar suara tawa perempuan. Arga mendorong pintu perlahan. Dan disitulah kami melihatnya. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Di dalam kamar, Rani duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan lingerie tipis berwarna merah menyala. Di sebelahnya, teman lama Arga, yang pernah ia sebutkan bernama Damar, sedang tertawa sambil memegang botol bir. Lebih mengejutkan lagi, di sudut kamar, supir kami, Bima, hanya mengenakan kolor, wajahnya mabuk dan kebingungan. Ayo, jangan malu-malu, Bima, goda Rani dengan suara genit. Aku hampir pingsan. Pemandangan itu begitu menjijikkan. Arga, dengan wajah dingin, mendorong pintu lebih lebar. Jadi ini kerja sama kalian? Rani terlonjak kaget, wajahnya pucat. Arga? Kamu salah paham. Damar ikut panik. Arga, dengar dulu penjelasan. Tidak perlu, potong Arga tajam. Aku sudah cukup melihat. Bima, yang tampaknya sudah sadar dari mabuknya, langsung bersujud di lantai. Ampun, Pak. Saya dijebak. Mbak Rani suruh saya pura-pura ikut dalam permainan ini. Saya takut dipecat, jadi saya nurut. Arga menatapnya tajam. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Air mata Bima menetes. Saya menyesal, Pak. Sungguh. Mereka memanfaatkan saya. Aku berdiri kaku, tidak percaya dengan semua yang kulihat. Rani mencoba mendekat, tubuhnya bergetar. Arga, dengarkan aku. Aku melakukan ini semua karena aku masih mencintaimu. Aku ingin kamu kembali padaku. Dia bukan wanita yang pantas untukmu. Tatapannya mengarah padaku, penuh kebencian. Darahku mendidih. Aku ingin menjawab, tapi Arga lebih cepat. Cukup, Rani. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku jijik melihatmu. Rani terisak, namun tetap memegang lengan Arga. Jangan bilang begitu. Arga, kita bisa mulai lagi. Aku rela lakukan apa saja untukmu. Arga menepis tangannya kasar.
Aku tidak pernah mencintai orang yang begitu rendah. Keributan itu ternyata terdengar tetangga. Beberapa warga berdatangan, penasaran. Mereka melihat Rani dalam keadaan hampir telanjang, Damar mabuk, dan Bima menangis di lantai. Bisik-bisik terdengar di antara warga. Ya ampun, itu kan mantannya Pak Arga? Memalukan sekali, masa umur segitu masih begitu. Kasihan istrinya, sampai dijebak begitu. Rani menutupi wajahnya, menjerit malu. Damar mencoba kabur, tapi beberapa warga menghadangnya. Apa-apaan ini, Mas Damar? Sudah tua kelakuannya kayak anak nakal. Salah satu warga menegur keras. Situasi semakin kacau. Polisi yang dipanggil warga akhirnya datang, dan mereka bertiga digiring keluar dengan wajah tertunduk. Aku berdiri di samping Arga, masih syok. Arga menoleh padaku, matanya teduh. Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak pernah peduli pada Rani lagi. Aku menatapnya lama, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, aku tidak tahu harus bilang apa. Arga mengusap air mataku lembut. Tidak perlu bilang apa-apa. Yang penting kamu percaya sama aku. Aku mengangguk, lalu memeluknya erat di tengah kerumunan warga yang masih berbisik. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aman di sisinya. Malam itu, setelah semuanya selesai, kami pulang ke rumah. Ibu mertua yang sudah tidur tidak tahu apa yang terjadi. Aku duduk di ranjang, masih gemetar. Mas, kenapa mereka bisa sebegitu nekatnya? Arga duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Karena iri. Karena mereka tidak bisa menerima aku bahagia denganmu. Aku menunduk, suaraku bergetar. Aku takut, Mas. Kalau suatu hari ada lagi yang mencoba menghancurkan kita. Arga menatapku dalam-dalam. Selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita, Aulia. Ingat itu. Aku mengangguk, lalu bersandar di dadanya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin bahwa cinta kami lebih kuat dari segala rintangan. Setelah malam mengerikan di kontrakan itu, hidup kami perlahan kembali tenang. Rani dan Damar tak lagi terdengar kabarnya, sementara Bima, supir kami, akhirnya mengundurkan diri dengan penuh penyesalan. Meski begitu, Arga memaafkannya. Katanya, setiap orang bisa salah, tapi tidak semua orang mau mengakuinya. Aku belajar banyak dari sikap itu, bahwa ketegasan dan kebaikan bisa berjalan seiring. Hari-hari kami kembali ke rutinitas semula. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan tentu saja, merawat ibu mertua yang kondisinya masih lemah. Tapi entah mengapa, semua terasa berbeda sekarang. Tidak ada lagi bayangan suram di hati. Mungkin karena aku tahu, aku tidak sendiri. Pagi-pagi sekali, Arga sering membantuku menyiapkan sarapan untuk ibu. Ia tidak banyak bicara, seperti biasanya, tapi tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia menyuapi ibunya dengan sabar, menahan setiap keluhan, bahkan sesekali mengusap kepala wanita renta itu dengan penuh kasih. Aku selalu terharu melihatnya. Lelaki yang di mataku dulu galak, dingin, dan penuh amarah, ternyata menyimpan lautan kasih sayang yang dalam. Suatu kali, saat aku sedang menyisir rambut ibu di teras, Arga mendekat. Aulia, katanya pelan. Aku menoleh. Ya, Mas? Dia menatapku cukup lama. Terima kasih. Aku terdiam. Untuk apa? Untuk bertahan. Untuk tidak menyerah. Untuk tetap ada di sini meski aku bukan suami yang baik di awal. Dadaku sesak. Air mata nyaris tumpah. Aku hanya bisa menggenggam tangannya dan tersenyum. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu, Mas. Hubungan kami berubah. Dulu jarak terasa tebal di antara kami, tapi sekarang ada kehangatan yang mulai tumbuh. Meski Arga masih dingin dalam kata-kata, ia sering menunjukkan perhatian kecil yang membuatku merasa istimewa. Saat aku kelelahan, ia tiba-tiba sudah menyiapkan segelas air hangat. Saat aku tersandung di dapur, ia sigap memelukku agar tidak jatuh. Bahkan ketika aku sakit flu, ia menggantikan tugasku merawat ibu sepanjang malam. Aku menyadari, cinta tidak selalu hadir dalam bentuk rayuan atau janji manis. Kadang cinta hadir dalam tindakan sederhana, diam-diam,
tapi nyata. Suatu malam, ketika ibu tidur lebih awal, aku dan Arga duduk di ruang tengah. Lampu redup, hanya suara jangkrik di luar jendela. "Mas," panggilku pelan. "Ya? Aku boleh jujur?" Arga menoleh, menatapku dalam. "Selalu." Aku menarik napas panjang. Dulu aku kira aku hanya dijadikan pembantu. Aku merasa pernikahan ini bukan tentang aku, tapi hanya tentang ibumu. Aku sempat ingin menyerah. Arga terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi aku tahu ia mendengarkan dengan saksama. "Tapi sekarang aku mengerti. Aku mengerti alasanmu menikahiku. Bukan hanya untuk menemani ibumu, tapi juga untuk menemanimu. Aku bahagia akhirnya bisa benar-benar menjadi istrimu." Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tipis terukir di wajahnya. "Kamu salah satu keputusan terbaik dalam hidupku, Aulia," katanya lirih. Hatiku bergetar. Malam itu aku merasa, meski sederhana, kami akhirnya benar-benar menjadi pasangan suami istri. Waktu berjalan. Musim hujan datang, membawa kesejukan sekaligus tantangan baru. Kondisi ibu memburuk beberapa kali. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak, atau menangis tanpa alasan jelas. Arga selalu sigap menenangkannya. Kadang ia harus begadang semalaman, menggenggam tangan ibunya hingga wanita itu tertidur lagi. Aku ikut membantu, meski sering kelelahan. Namun, anehnya, kelelahan itu terasa berbeda sekarang. Tidak lagi seperti beban, tapi lebih seperti pengorbanan yang memberi arti. Suatu malam, setelah berhasil menidurkan ibu yang gelisah, Arga berbisik padaku, "Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu bisa sekuat ini atau tidak." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Kalau bukan karena Mas, aku tidak akan belajar arti sabar yang sebenarnya." Kami saling menatap, dan tanpa kata, aku tahu, kami berdua sedang tumbuh bersama. Beberapa bulan kemudian, kakak Arga datang berkunjung lagi bersama keluarganya. Rumah terasa ramai, penuh tawa. Untuk sementara, ibu tidur bersama kakaknya, dan aku kembali sekamar dengan Arga. Malam itu, hujan turun deras. Angin dingin menyelinap lewat celah jendela. Aku dan Arga berbaring berdampingan, diam cukup lama. Lalu perlahan, jemarinya meraih tanganku. Aku menoleh, terkejut, tapi ia hanya menatapku dengan lembut. "Aulia," suaranya rendah, hampir berbisik. "Ya, Mas? Terima kasih sudah jadi istriku." Aku terharu. Tanpa sadar, air mata menetes. Dan malam itu, kehangatan yang dulu hanya singgah sebentar kini tumbuh menjadi api cinta yang menyala. Kami saling mengisi kekosongan, saling belajar, dan akhirnya saling memiliki sepenuh hati. Hari-hari berikutnya, kebahagiaan kecil kian banyak hadir. Ibu, meski sakitnya tak sembuh, semakin tenang karena merasa dicintai. Kadang aku duduk di sampingnya, membacakan doa, sementara Arga mengurut lembut tangannya. Wajah ibu tampak damai. "Arga," katanya suatu kali dengan suara parau. "Ya, Bu." "Jangan sia-siakan Aulia. Dia, anugerah untukmu." Arga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Bu. Aku janji." Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Kata-kata sederhana itu meneguhkan semuanya. Aku menyadari sesuatu, hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Tapi bersama orang yang tepat, semua ujian bisa dihadapi. Aku tidak lagi merasa sebagai pembantu. Aku adalah istri, sahabat, sekaligus anak bagi ibu mertua. Dan di sisi Arga, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak hanya manis di bibir, tapi juga terbukti dalam pengorbanan sehari-hari. Waktu berjalan tanpa bisa dicegah. Musim demi musim berganti, daun-daun jatuh dan kembali tumbuh, hujan deras berganti dengan sinar matahari yang menghangatkan bumi. Begitu pula hidupku bersama Arga dan ibu. Setelah semua badai yang kami lalui, kehidupan akhirnya menemukan ritme barunya, lebih tenang, lebih damai, lebih berarti. Aku selalu suka pagi. Pagi selalu menghadirkan harapan baru. Saat matahari perlahan menyingkap tirai langit, aku merasa seperti diberi kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu.
menyiapkan teh hangat untuk ibu, lalu sarapan sederhana untuk Arga. Dulu, rutinitas ini terasa seperti beban, tapi kini berbeda. Ada kebahagiaan tersendiri melihat dua orang yang kucintai bisa menikmati sarapan dengan tenang. Ibu sering duduk di kursi roda di teras, menatap bunga-bunga yang kami tanam bersama. Senyumnya kini lebih sering muncul. Meski sakitnya tidak pernah hilang sepenuhnya, tapi hatinya jauh lebih damai. Kadang aku duduk di sampingnya, menyisir rambutnya yang memutih. Ibu cantik sekali kalau rambutnya rapi begini, kataku suatu kali. Ibu terkekeh pelan. Kamu ini pandai sekali merayu. Bukan rayuan, Bu. Itu sungguhan. Arga yang duduk tak jauh dari kami hanya melirik sebentar, lalu kembali menyiram tanaman. Tapi aku tahu, di balik wajah datarnya, ia bahagia melihat hubungan kami semakin erat. Hidup tidak akan pernah benar-benar lepas dari luka. Luka itu meninggalkan jejak, bahkan mungkin bekas yang tak akan hilang. Tapi aku belajar, luka juga bisa menjadi guru terbaik. Dulu aku merasa direndahkan. Aku merasa pernikahan ini hanyalah kontrak untuk merawat ibu mertua, bukan tentang cinta. Aku menangis hampir setiap malam, berharap bisa bebas dari belenggu. Tapi lihat aku sekarang. Dari luka itu aku belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang cinta datang dengan air mata, dengan sakit, dengan pengorbanan. Tapi bila kita bertahan, cinta itu akan menemukan bentuknya yang paling murni. Aku menoleh ke arah Arga yang sedang sibuk dengan buku-bukunya. Ia tetap lelaki yang dingin di luar, jarang bicara manis. Tapi aku tahu, hatinya penuh kasih. Aku melihatnya dalam setiap tindakannya, dalam cara ia menjaga ibunya, dalam caranya menatapku saat ia kira aku tidak sadar, dalam diamnya yang selalu terasa menenangkan. Luka mengajarkanku untuk tidak cepat menilai, tidak cepat menyerah. Luka menjadikanku istri yang lebih kuat, dan mungkin juga menjadikannya suami yang lebih lembut. Suatu malam, ibu meminta kami duduk di sisinya. Lampu kamar redup, hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Wajah ibu tampak pucat, tapi matanya bersinar lembut. Arga? Aulia? Suaranya serak, tapi tegas. Kami berdua menunduk, mendengarkan. Jaga selalu rumah ini. Rumah bukan hanya bangunan, tapi hati yang saling terikat. Jangan biarkan kebencian, jangan biarkan ego, menghancurkan apa yang sudah kalian bangun. Aku menahan tangis. Arga menggenggam tangan ibunya erat. Aulia, ibu menoleh padaku. Kamu bukan hanya menantu. Kamu sudah seperti anakku sendiri. Terima kasih sudah mencintaiku seperti ibumu sendiri. Air mataku jatuh. Aku meraih tangannya. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu masih lama bersama kami. Aku masih butuh doa-doa ibu. Ibu tersenyum samar. Selama aku masih hidup, doaku akan selalu bersamamu. Dan setelah aku tiada, doaku akan tetap menjaga kalian, dari langit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terngiang-ngiang di kepalaku. Aku sadar, suatu saat kami harus merelakannya pergi. Tapi aku juga tahu, doa seorang ibu tidak akan pernah hilang. Aku dan Arga semakin dekat. Kami masih jarang bertengkar, tapi juga tidak banyak bicara manis. Namun cinta kami hadir dalam hal-hal sederhana. Ia menemaniku berbelanja ke pasar, meski hanya diam sepanjang jalan. Ia memperbaiki pintu kamar mandi yang rusak tanpa aku minta. Ia diam-diam membeli kain batik kesukaanku dan memberikannya tanpa kata, hanya meletakkannya di meja. Aku tersenyum setiap kali mengingat hal-hal kecil itu. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu bahagia bersamaku?" Arga menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Sangat." Aku terdiam, jantungku berdebar. Kata sederhana itu lebih indah daripada ribuan puisi cinta. Kami mulai merajut mimpi baru. Arga ingin membuka usaha kecil di rumah, supaya ia bisa lebih banyak di dekat ibu. Aku mendukung penuh, bahkan ikut membantu mencatat pesanan dan berjualan online. Perlahan usaha itu berjalan. Tidak besar, tapi cukup membuat kami sibuk dan bahagia. Rumah yang dulu terasa sepi kini penuh tawa, penuh aktivitas. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras, aku berkata, "Mas, aku punya mimpi."
Apa? Tanyanya. Aku ingin suatu hari kita punya anak. Anak yang bisa menemani ibu, yang bisa membuat rumah ini semakin ramai. Arga menatapku lama. Lalu ia mengangguk pelan. Aku juga? Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menyuarakan keinginan yang sama denganku. Waktu akhirnya datang. Setelah berbulan-bulan berjuang, ibu pergi dengan tenang dalam tidurnya. Hari itu rumah kami penuh orang. Tangis terdengar di mana-mana. Aku berusaha kuat, tapi ketika melihat wajah Arga, aku tahu betapa hancurnya hatinya. Aku menggenggam tangannya sepanjang prosesi. Ia tidak banyak bicara, hanya menunduk, tapi genggamannya padaku begitu erat. Malam setelah pemakaman, ia duduk lama di teras. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Mas?" panggilku pelan. Ia menoleh, matanya sembab. Aku kehilangan bagian dari diriku. Aku mengusap tangannya. Aku tahu. Tapi ibu tidak benar-benar pergi. Ia ada di dalam doa-doa kita, di setiap kenangan, di setiap langkah kita. Arga menatapku lama, lalu tiba-tiba menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia menangis keras di dadaku. Aku membiarkannya. Aku tahu, pelukan itu adalah bentuk kepercayaan, bentuk cinta. Sejak malam itu, aku tahu aku bukan lagi sekadar istri. Aku adalah rumahnya. Tahun demi tahun berlalu. Hidup kami tidak mewah, tapi penuh makna. Kami bekerja keras, saling mendukung, saling menopang. Aku belajar bahwa pernikahan bukan tentang pesta megah atau janji manis. Pernikahan adalah tentang bertahan dalam badai, saling memaafkan dalam luka, saling menguatkan dalam duka. Kini setiap kali aku menatap rumah kami, aku tidak lagi melihatnya sebagai bangunan sederhana. Aku melihatnya sebagai simbol perjalanan panjang, dari air mata ke senyum, dari luka ke cinta, dari rasa asing ke rumah sejati. Dan aku percaya, doa ibu adalah fondasi rumah ini. Ia mungkin sudah tiada, tapi doanya hidup dalam setiap sudut rumah, dalam setiap langkah kami, dalam setiap detak jantung kami. Aku menutup buku harianku malam ini dengan senyum. Jika suatu hari anak-anakku membaca ini, aku ingin mereka tahu. Cinta sejati tidak selalu datang dalam balutan indah. Kadang ia hadir dalam penderitaan, dalam kesabaran, dalam pengorbanan. Tapi pada akhirnya, cinta sejati adalah rumah. Rumah yang kita temukan dalam hati seseorang yang bersedia berjalan bersama sampai akhir. Dan aku, Aulia, telah menemukannya dalam diri Arga.